Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadila Puspawutami Srega dengan NIM A1S1231104. Di sini saya ingin menjelaskan lebih singkat tentang isi dalam trajektor lapangan yang telah saya identifikasi yang atau wawancarai oleh anak SMA. Ini adalah mata kuliah evaluasi dan diagnosis kesulitan belajar dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hamdi MPD dan inisial anak murid yang saya wawancarai ini RAS. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang dugaan kesulitan yang dialami oleh siswa ini, si anak ini atau murid. Dugaannya itu yaitu anak ini mengalami kesulitan belajar atau aspek akademiknya itu lambat dalam berpikir atau lambat dalam memahami pelajaran yang telah dijelaskan oleh gurunya. Dan anak ini juga agak mudah terpengaruh oleh teman-temannya. Yang saya ketahui atau yang dari si anak atau ibu ini jelaskan, si anak ini memang sudah memberikan atau belajar di sekolah, belajar lebih giat atau maksudnya itu dia sudah ingin memahami pelajaran dalam yang dijelaskan guru tersebut, tetapi tetap tidak masuk dalam pikirannya atau memang metodenya lain dengan yang memang si anak ini miliki. Terus lalu dari penjelasan orang tuanya tersebut, si anak ini ketika di rumah atau pola asuh yang diberikan oleh orang tuanya di rumah sudah cukup lumayan baik. Semua kebutuhannya terpenuhi, seperti dalam sekolahnya itu, si anak tidak pernah diberikan terlambat untuk biaya sekolahnya atau yang lainnya atau biaya uang jajannya dalam persekolahan, dalam sekolah tiap harinya. Dan dalam penjelasan orang tuanya juga tentang lingkungan, tentang pola asuh yang diberikan orang tua kepada si anak ini lumayan baik. Tetapi orang tuanya ada berkata mungkin itu adalah gen dari ibunya, karena kata orang tuanya dari si ibu, kata orang tua dari si anak ini, ibunya memang agak lambat untuk dalam materi pelajaran dan ayahnya juga tidak bisa memberikan atau tidak bisa untuk mengulik kembali atau mengajari anaknya di rumah tentang untuk pembelajaran yang di sekolah tersebut diulang kembali ke sekolah, tidak bisa. Dan si anak ini diajarkan untuk mandiri karena memang ayahnya pergi dalam bekerja, pergi pagi sampai maghrib, dan setelah itu ayahnya sudah lelah dan tidak bisa lagi untuk mengajari anaknya ini untuk belajar pada malam hari. Dari yang saya ketahui dalam wawancara tersebut, ayahnya juga pernah atau dalam waktu senggang atau waktu yang disempatkan, ayahnya juga pernah untuk mengajari anaknya ini pada malam hari pada di rumah tersebut. Tapi memang ibunya tidak terlalu dalam mengajari anak ini. Anak ini diberikan mandiri dalam ketika di rumah. Nah, untuk pendidikannya dari wawancara yang saya ketahui dalam wawancara gurunya atau dari penjelasan guru bimbingan dan konselingnya, si anak ini kadang terpengaruh oleh teman-temannya. Ketika teman-temannya ini malas dalam belajar, dia diajak teman-temannya untuk ngobrol, untuk mengapa konsentrasinya mengalihkan konsentrasinya dari yang penjelasan guru tersebut menjadi ke teman-temannya tersebut. Dan dia juga sering diajak untuk ke kantin atau keluar kelas saat pembelajaran.
Nah, dalam anak ini tahu dia tidak dia tidak begitu mampu untuk menjelaskan atau untuk memahami dengan cepat materi yang telah dijelaskan gurunya. Tapi dengan sayangnya dia juga mudah terpengaruh dalam teman-temannya tersebut dengan alasan aku capek dengan yang saya identifikasi atau yang saya dengarkan dari guru dari si anak ini. Dia seperti tidak percaya diri atau percaya dirinya itu telah hilang karena dia sudah tahu dia tidak bakalan bisa dengan cepat memahami apa yang diajarkan oleh gurunya. Makanya terkadang dia mudah terpengaruh oleh teman-temannya. Dan gurunya juga sudah memberikan yang terbaik untuk anak ini, tetapi mungkin metodenya lain dengan yang murid-murid yang lainnya. Dan gurunya ini kewalahan dan tidak bisa untuk membeda-bedakan semua pembelajaran atau semua metode pembelajaran pada si anak muridnya tersebut. Dan untuk tentang psikologisnya, dari identifikasi dari yang saya tangkap dalam wawancara tersebut, psikologi si anak dari penjelasan ibunya itu lumayan baik dan tidak ada penyakit apapun atau tekanan mental atau apa yang dirasakan oleh anak tersebut. Karena dari orang tuanya juga tidak ada tekanan apapun dan orang tuanya tidak mengharapkan lebih atau memberikan tekanan lebih untuk si anak agar dia bisa menjadi yang paling nomor satu, yang paling wah, tidak ada. Karena orang tuanya tidak memberatkan si anak dan si anak ini juga tidak terlalu di bawah, jadi orang tuanya itu sudah memaklumi si anak tersebut dan tidak memberikannya tekanan yang cukup memberatkan si anak. Makanya psikologisnya itu baik dan si anak juga tidak mempunyai penyakit apapun, entah itu penyakit mental atau tekanan dari siapapun. Dan untuk sosialnya itu bagaimana karakteristik orang tua terhadap si anak. Dalam sosialnya itu orang tuanya tidak memberikan atau orang tuanya tidak mudah terpengaruh dalam budaya atau lingkungan sekitar dalam rumahnya tersebut. Dan orang tuanya itu yang saya tangkap dalam wawancara, orang tuanya itu berpikir sendiri entah anaknya ini mau bagaimana untuk kedepannya atau untuk masa depan anaknya ini. Orang tuanya tidak mudah terpengaruh dalam hal apapun dan orang tuanya itu berpikir dengan sendirinya dan menjalankan apapun setiap harinya dari pikiran tersebut, tidak ada sangkut paut atau hubungannya dengan lingkungannya yang lain seperti itu. Dan untuk psikologis kependidikannya, dan untuk kependidikannya hasil belajar yang diperoleh di sekolah itu dari penjelasan guru BK yang saya tangkap, hasil belajar yang diperoleh si anak tidak terlalu baik dan tidak terlalu buruk. Hasil belajarnya pas-pasan bagi si anak yang memang mengalami keterlambatan dalam memahami. Dan si anak ini dari yang saya tangkap dari wawancara tersebut, si anak ini tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu di bawah. Maksudnya itu rankingnya seperti pertengahan. Dalam kelas itu ada 35 siswa dan si anak itu ada mendapatkan ranking 25, 23 dari penjelasan gurunya yang saya tangkap. Si anak ini tidak terlalu di bawah, jadi tidak terlalu dikhawatirkan oleh orang tuanya si anak ini akan tinggal kelas. Dalam pikiran orang tuanya, tidak apa-apa anaknya tersebut seperti itu, asal tidak memang di bawah, asal tidak tinggal dalam sekolahnya tersebut. Mata pelajaran yang dia lalui juga dia mengikutinya, walaupun
dia dalam mengerjakan tugasnya itu terlambat atau memang tidak semuanya benar. Dan tinjauan lingkungan, anak tersebut tidak pernah pindah sekolah atau apapun terpengaruh dalam lingkungannya. Mungkin anak dari yang saya tangkap, anak tersebut cuman terpengaruh dalam lingkungannya itu karena teman-temannya dalam kelas itu tidak semuanya benar dan tidak semuanya baik juga. Tidak semuanya benar dan semuanya tidak benar seperti itu. Mungkin karena pengaruh yang tidak benar ini lebih kuat daripada yang benar ini, makanya si anak kadang terpengaruh dalam yang tidak benar ini. Karena dia sudah berpikiran, dia tidak percaya diri, dia memang tidak bisa dengan mudah menangkap apa yang diberikan si guru, makanya dia mudah terpengaruh. Dan ada juga dari wawancara yang saya tangkap dalam wawancara si anak ini juga ada keinginan untuk berubah atau belajar dengan baik dengan mendekati kawannya dengan mendekati kawannya yang baik atau yang benar dalam kelasnya tersebut. Tapi memang terkadang teman-temannya itu tidak bisa atau tidak teman-temannya ini mau membantu si anak tersebut, tetapi memang anak ini lambat dalam memahaminya atau memang metodenya yang salah. Dan untuk simpulannya, si anak ini mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran karena proses belajar yang lebih lambat dibandingkan teman-temannya, meskipun orang tua telah memberikan pola asuh yang baik dan mendukung. Kondisi ini tetap mempengaruhi prestasi si anak di sekolah. Si anak sering merasakan kesulitan dalam menyerap materi. Jadinya hasil belajar yang didapatkan tidak sesuai dengan harapan, meskipun usaha orang tua sudah maksimal. Hambatan dalam proses belajar ini tetap ada, yang membuat si anak merasa tidak pernah berprestasi selama sekolah. Ia menunjukkan bahwa selain faktor pola asuh, ada faktor lain yang mempengaruhi kemampuan belajar si anak, seperti cara belajar yang kurang sesuai atau mungkin adanya kondisi tertentu yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya berikan dalam penjelasan trajektori lapangan tersebut dengan mata kuliah evaluasi dan diagnosis kesulitan belajar. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.